Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, teman-teman, sahabat-sahabat dari ahli jannah semuanya, Masya Allah, kita sudah belajar beberapa sahabat yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Masya Allah. Semoga yang ikut dari awal tidak lupa dengan nama-nama tersebut dan kisah-kisahnya, dan semoga kelak di akhirat kita akan berkumpul bersama khulafaur rasyidin dan juga berkumpul dengan asyar mubasysyirin bil jannah dan berkumpul juga dengan para sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan mempelajari bermesraan dengan sosok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Zaid. Ada unik yang sangat luar biasa sekali ketika kita belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, subhanallah, Talha bin Ubaidillah, dan selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah, bahkan sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak disebutkan dalam asyara mubasysyirin bil jannah seperti Khalid bin Walid misalnya, seperti Amr bin As, Masya Allah misalnya, dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Qaqqa ataupun Muhammad bin Maslamah, itu sejarahnya sangat banyak sekali, seperti Salman Al-Farisi, seperti Sayyidina Bilal, banyak, sejarahnya sangat panjang sekali. Namun ketika ingin mengetahui sosok yang namanya sahabat Rasulullah Sa'id bin Zaid, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam maraji, dari berbagai macam qaul ulama, dari berbagai macam hadis yang menceritakan tentang Sa'id bin Zaid, maka pastikan kita hanya menemukan subhanallah jadi subhanallah, kata-kata yang sangat luar biasa ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ternyata apa yang dilakukannya adalah Sa'id bin Zaid ini tidak banyak sejarah yang mengatakannya dan tidak banyak sejarah yang membahasnya. Subhanallah. Kenapa? Karena tidak tahu, tidak tahu Sa'id bin Zaid ini seperti apa sejarahnya dan bagaimana sejarahnya, dan dalam sejarah pun hanya sedikit sekali Sa'id bin Zaid diceritakan. Bahkan punten, kalau seandainya kita melihat salah satu contoh saja, di tangan saya ini ada kitab yang menceritakan tentang asyara mubasysyirin bil jannah. Semuanya ada 2 jilid, jilid pertama dan jilid kedua, dan ini adalah jilid ketiga dan jilid keempat. Punten, semuanya berbicara tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa sekali. Dan ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika melihat daripada sejarah Sa'id bin Zaid ini hanya 3 lembar saja yang ada. Hanya 3 lembar saja. Sa'id bin Zaid diceritakannya dalam kitab tentang asyara mubasysyirin bil jannah hanya 3 lembar saja. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dari 3 lembar ini dicoba dicari dan Masya Allah, alhamdulillah, ternyata berbagai macam hal yang berkaitan dengan Sa'id bin Zaid. Siapa tentang Sa'id bin Zaid? Banyak sekali para ulama punten memang tidak banyak membahas. Karena apa? Karena memang sangat terbatas tentang keterangan Sa'id bin Zaid. Padahal Sa'id bin Zaid ini kalau dicek dan dilihat, semua peperangan beliau ikut. Perang di zaman Rasulullah beliau ikut. Bahkan berbagai macam peperangan di zaman Rasulullah Sa'id bin Zaid ikut. Dalam perang Uhud ikut, dalam perang Khandaq ikut, kecuali dalam perang Badar. Dalam perang Badar Sa'id bin Zaid tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena mendapatkan tugas dari Rasulullah sehingga dia terlambat untuk datang ke medan perang.
Tugasnya apa? Tugasnya untuk membuntuti, memata-matai pasukan ataupun pedagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Salah satunya adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ditugaskan untuk membuntuti, memata-matai pasukan ataupun kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan Sa'id bin Zaid terus membuntutinya. Ternyata qadarullah, dahsyat Abu Sufyan kecerdasannya dengan kepintarannya mengambil arah jalan lain untuk menuju ke kota Mekah. Dan Sa'id bin Zaid tetap menunggu, ternyata pasukan ataupun kafilah sudah berlalu jauh. Sudah menuju kota Mekkah Mukarramah. Iya, maka Sa'id bin Zaid terlambat untuk berangkat Badar karena memang sedang diberikan tugas oleh Rasulullah SAW. Terbukti apa? Terbukti selesai perang Badar, Sa'id bin Zaid mendapatkan apa? Mendapatkan ghanimah. Ghanimah apa? Ghanimah di dalam perang Badar. Masya Allah, ya, Sa'id bin Zaid mendapatkan ghanimah di perang Badar. Ini adalah membuktikan kalau sesungguhnya yang namanya Sa'id bin Zaid tidak ikut dalam perang Badar, namun dihitung oleh Rasulullah SAW ikut dalam perang Badar. Karena apa? Tidak ikutnya perang Badar karena diberikan tugas oleh Rasulullah SAW. Sementara di dalam cerita yang lain, kisah yang lain, Sa'id bin Zaid ikut semuanya. Sulhul Hudaybiyah ikut. Masya Allah, Futuh Mekah ikut. Dalam umrah pun namanya umrah menuju ke Mekah pun Sulhul Hudaybiyah itu ikut. Semua dalam peperangan bersama Rasul tidak ada yang tidak ikut. Hunain juga ikut, Futuh Mekah juga ikut. Namun ketika melihat apa sejarahnya ya, apa yang dilakukannya lah, maka punten. Saya memberikan satu kalimat mengikuti perkataan para ulama. Punten, ya, cukuplah kita mengetahui Sa'id bin Zaid ini adalah yang disebut oleh Rasulullah SAW asyarul mubashshirina bil jannah. 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin untuk menjadi ahli surga. Itu juga sudah menjadi keutamaan yang sangat luar biasa. Iya. Adapun ketika kita ingin mencari sejarahnya, keagungannya dan seperti apanya, punten. Cukuplah Sa'id bin Zaid ini sangat terkenal di langit, bahkan dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sa'id bin Zaid. Iya, terkadang manusia bisa jadi punya buku biografinya sendiri, sejarahnya sendiri. Dia tulis ataupun ada yang menulis, fulan ini ada lahir di kota ini, pendidikannya begini, sampai dia meraih begini, sampai akhirnya dituliskan sampai dia mendapatkan itu, sampai mendapatkan begini dan begini dan begini. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tapi sama sekali di akhir atau di langit sama sekali tidak terkenal. Mungkin ada yang demikian. Di dunia sangat mengenalnya. Iya, sampai kita buku-bukunya menceritakan tentang dia. Sampai apa yang dituliskan, sejarah dia kecilnya, sekolahnya di mana, lalu apalagi penghargaannya apa, berbagai macam karangannya ada. Tapi punten di dunia tidak terkenal, ataupun di dunia terkenal luar biasa, tapi di Allah Subhanahu wa taala tidak terkenal. Namun Sa'id bin Zaid ini adalah, Masya Allah, cukuplah dia mendapatkan gelar seorang sahabat Rasul SAW. Iya. Dan mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Walaupun dalam sejarah tidak banyak dikisahkan, tapi nanti kita akan lihat sejarah-sejarah apa saja yang terukir, yang sangat masyhur mengenai Sa'id bin Zaid ini. Ternyata, simak baik-baik sahabat-sahabat semuanya. Kalau kita ingin membicarakan dan tahu tentang Sa'id bin Zaid, ya, sehingga para ulama dengan matan Sa'id bin Zaid ini adalah khamilul dzikr. Khamilul dzikr artinya adalah yang menyembunyikan amalan solehnya, yang menyembunyikan zikirnya, yang pandai menyembunyikan amalan-amalan yang dilakukan oleh dirinya, sehingga banyak orang yang tidak tahu amalannya itu apa. Sampai kita pun tidak tahu amalannya apa yang dilakukan. Sehingga Allah ridha menjadikan dirinya ahlul jannah. Subhanallah. Dan ini merupakan gambaran buat kita. Belum tentu orang yang kita nampak kelihatannya tidak baik justru dia terkenal di langit. Maka jangan pernah menilai orang dengan apa yang dilihatnya. Tapi bisa jadi yang kita lihat itu A, ternyata pada kenyataannya adalah B, atau sebaliknya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Melihat sosok Sa'id bin Zaid ini adalah mempunyai satu kesimpulan bahwa sesungguhnya Sa'id bin Zaid adalah khamilul dzikr. Artinya adalah atau khamilul ibadah. Ataupun kalimatnya yang pandai menyembunyikan dengan rapih amalan yang dia lakukan. Nanti kita cocok dan kita lihat ketika perang Yarmuk ketahuan bagaimana caranya berpikir sehingga apa amalannya itu disembunyikan dan sangat rapi, sehingga punten cukuplah kita mengenal dari Rasulullah kalau beliau ini adalah jannah asyarul mubashshirina bil jannah. Tapi ingat ya, terkenal juga dengan mengatakan satu,
Jawabannya karena Sa'id bin Zaid adalah orang yang pandai menyembunyikan zikirnya, menyembunyikan amalannya, sehingga yang di sekelilingnya pun tidak tahu apa yang dilakukannya, sehingga Allah pilih beliau ini adalah mubasysyirin bil jannah. Yang kedua, inilah yang agak panjangnya. Iya. Ketika ingin mengetahui tentang sosok yang namanya Sa'id bin Zaid, maka kita harus bisa mengetahui dan harus tahu tentang ayahnya Sa'id bin Zaid. Kenapa? Karena sangat erat sekali hubungan antara Sa'id bin Zaid dengan ayahnya Sa'id bin Zaid. Siapa ayahnya? Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ini adalah ayah daripada Sa'id bin Zaid. Apakah kita harus tahu tentang Zaid bin Amr ibn Nufail, ayahnya Sa'id bin Zaid? Jika kita ingin mengetahui tentang Sa'id bin Zaid, maka kita harus tahu siapa itu ayahnya Sa'id bin Zaid. Kenapa? Karena sangat erat hubungannya. Kita simak kisah singkat tentang ayahnya. Agar tahu dulu. Kenapa? Nanti akan tahu jawab, oh pantesannya Sa'id bin Zaid termasuk orang yang dipilih asy'arul mubasysyirin bil jannah. Ternyata ini loh alasannya. Nanti ketemu ya. Alasan pertama kamilul dzikr. Alasan kedua kita akan buka saat ini. Ayahnya Sa'id bin Zaid yang sangat terkenal adalah Zaid ibn Amr ibn Nufail. Beliau ini adalah innahu yakhla'u min amril jahiliyah qabla bi'atsatir rasul. Orang ini hidup di mana saat zaman jahiliyah dan sebelum Rasul diangkat menjadi nabi dan sebelum Rasul diangkat menjadi rasul. Itu adalah siapa? Ayahnya Sa'id bin Zaid yang terkenal Zaid ibn Amr ibn Nufail. Subhanallah. Punten. Beliau ini yang melepaskan diri dari berbagai macam sifat jahiliyah. Beliau ini melepaskan diri daripada pemikiran jahiliyah, menyembah berhala, iya, lalu apalagi menyembelih ataupun membunuh wa'dul banat, anak-anak perempuan yang dilahirkan. Beliau sangat-sangat menolak dengan kenyataan ini. Ketika talbiyah pun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Itu yang benar. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Stop di situ kan? Mereka orang-orang jahiliyah melanjutkan dengan talbiyah selanjutnya dengan mengatakan illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan Sirah Nabawiyah. Ya, saya tidak ulang lagi. Namun Zaid bin Amr bin Nufail ketika orang yang sedang tawaf ataupun sedang berdoa begitu la syarikalak, langsung stop, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena dia tahu kalau illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak ini adalah talbiyatus syirik. Iya. Dan punten Zaid bin Amr ibn Nufail adalah orang yang melepaskan dari berbagai macam sifat-sifat jahiliyah. Dan perlu saya sampaikan untuk kita ketahui, ya, Zaid bin Amr ibn Nufail, mereka ini orang-orang jahiliyah seperti dalam Al-Qur'anul Karim wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ini menunjukkan bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim dengan jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Jadi para laki-laki kalau dikabarkan istrinya akan melahirkan, dia tunggu bagaimana istrinya melahirkan. Ternyata begitu perempuan anak yang dilahirkan, ya dusuh fitur, dia injak sampai mati. Sampai meninggal. Bayi itu diinjak. Oleh siapa? Oleh ayahnya. Na'udzubillah. Kenapa? Kalau enggak, dia ini menghidupkan bayi perempuan itu namun dengan menanggung rasa malu. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Amr ibn Nufail? Zaid ibn Amr ibn Nufail, siapa saja yang sedang hamil, beliau tahu dan dia data. Setelah itu apa? Dia dekati masa kelahirannya. Dan dia sudah berpesan kepada setiap ayahnya, ingat ya, jika bayi itu lahir perempuan, jangan kau bunuh, tapi berikan pada aku biar aku yang akan mengurusnya. Maka di rumah Zaid ibn Amr ibn Nufail banyak sekali bayi-bayi perempuan yang dibesarkan oleh Zaid ibn Amr ibn Nufail. Kenapa? Karena ini adalah amrun jahiliyah, membunuh para bayi. Maka Zaid ibn Amr ibn Nufail membesarkan bayi-bayi perempuan sampai usianya mulai besar, sampai usianya sudah baligh. Kalau sudah mulai baligh, dibawa ke ayahnya. Hai fulan, ini adalah anakmu. Jika engkau mau mengambilnya dan mau mengurusnya, saya serahkan. Tapi jika engkau masih kekeh tidak mau mengurusnya, biar aku yang menyempurnakan terus untuk dibesarkan. Bayangkan saja. Iya, dibesarkan sejak bayi, lalu sudah besar,
Lalu diapakan? Lalu setelah itu diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada orang tuanya. Kalau tidak mau menerima, ya diserahkan dan diambil oleh Zaid ibnu Amr ibnu Nufail dan dibesarkan. Sampai besar. Iya, tapi kalau misalnya tidak atau misalnya diterima, ya diserahkan kepada orang tuanya. Dalam artian tidak minta balasan apapun. Itulah keindahan dan kebiasaan Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Kenapa? Karena ini jahiliyah yang tidak masuk akal. Wanita harus dibunuh, bayi perempuan harus dibunuh. Maka dipeliharalah dan dibesarkan oleh Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Ini untuk pengetahuan oleh kita semuanya, ayah daripada Sa'id bin Zaid. Lalu apa lagi? Saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat ahli jannah semuanya, sahabat-sahabat yang insya Allah pertemukan kita bukan hanya di dunia, tapi Allah kumpulkan kita di jannahnya di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya pada waktu itu yang melepaskan diri dari kejahiliahan itu ada 4 orang yang sangat terkenal, ya. Ada 4 orang yang sangat terkenal, yang mana 4 orang ini mendekatkan diri kepada Allah namun bingung bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang 4 orang ini. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang 4 orang ini melepaskan dari jahiliyah sampai mengatakan, kok bisa ya menyembah berhala? Kenapa ya bisa menyembah? Mereka tidak masuk akal kalau harus menyembah berhala. Siapa mereka ini? Warqah ibnu Nufail. Semua mengenal Warqah ibnu Nufail, pamannya Siti Khadijah. Ubaidillah dikatakan Ubaidillah ibn Jahsh. Ini dikatakan, iya, Ubaidillah ibn Jahsh. Lalu Utsman ibn Huwairits. Lalu selanjutnya keempat, Zaid ibn Amr ibn Nufail. 4 orang ini. 4 orang ini tidak sepakat dengan peribadahan kepada yang namanya berhala. Bahkan semuanya dia sepakat. Satu waktu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, langsung Rasul menyaksikan. Iya, saat itu Rasul SAW, di situ juga ada Abu Sufyan, dan di situ juga ada jumpa Rasulullah dengan siapa? Dengan Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Jumpa Rasulullah, jumpa. Ya, tapi saat itu Rasulullah belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Iya, jumpa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, Rasul jumpa. Simpan baik-baik. Saat itu apa yang terjadi? Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, di situ Rasulullah ada, iya. Dan Zaid ibn Amr ibn Nufail dipanggil oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Dipanggil oleh Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, hai saudaraku, ayo makan bersama. Ini ada kambing. Di sini ada makan, ayo silakan makan di sini. Lalu apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Zaid ibn Amr ibn Nufail dan Rasul mendengarnya. Maaf saudaraku, aku tidak bisa memakan makanan yang disembelih atas nama berhala. Tuh kata-katanya. Aku tidak bisa memakan makanan yang dimakan atau disembelih atas nama berhala. Saya tidak mungkin makan sesuatu makanan yang dipersembahkan ataupun ketika menyembelihnya atas nama berhala. Lalu kata Zaid ibnu Amr ibn Nufail, coba kalian renungkan. Kepada Abu Sufyan dia bicara dan beberapa orang yang hadir. Kambing ini makan rumput. Dan rumput ini tumbuh di tanah. Dan tanah ini disirami dengan air. Dan air yang menghujani bumi ini Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan juga adalah Allah. Lalu yang memakan kambing pun memakan. Itu juga atas izin Allah. Lalu kenapa kambing dari Allah, tumbuhan tumbuh karena Allah. Cairan yang turunkan juga oleh Allah karena Allah. Hujan pun karena Allah. Lalu kenapa ketika disembelih kambingnya engkau tidak mengatasnamakan Allah? Itu pemikiran siapa? Zaid ibn Amr ibn Nufail dan tidak memakannya. Dan Rasulullah mendengar itu. Dan Rasulullah mendengar itu perkataan Zaid ibn Amr bin Nufail dengan Abu Sufyan. Rasulullah mendengar perkataan itu. Dan punten sekali lagi. Jadi yang namanya Zaid ibn Amr bin Nufail, punten, ini adalah orang yang yatakhalla', keluar, melepaskan diri daripada sifat-sifat jahiliyah. Lepaskan. Gak ikut-ikutan dalam sifat jahiliyah. Gak mau ikut-ikutan dalam sifat jahiliyah. Saya lanjutkan, punten. Warqah ibn Nufail itu beragamakan Nasrani. Dia keputusannya, iya. Yang 4 ini sepakat untuk tidak beribadah, punten. Yang sepakat yang 4 ini tidak beribadah kepada berhala. Kita kupas satu-satu agar tahu dulu yang 4 ini siapa saja dan bagaimana. Iya. Warqah ibn Nufail, punten, mereka ini beragamakan Nasrani dan tetap berada di Mekah. Namun saat Rasulullah mendapatkan wahyu, iya, dan saat itu Siti Khadijah membawa Rasulullah kepada Warqah ibn Nufail dan Warqah ibn Nufail memberikan kabar kalau yang pertama yang datang kepadamu di gua itu adalah Jibril, ini pernah saya sampaikan, dan engkau nabi akhir zaman, dan alangkah indahnya saat aku masih muda saat engkau diusir dari kota Mekah. Dan Warqah ibn Nufail menjadi ahlul jannah karena sudah niat ingin membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup
berjumpa dengan Rasulullah, iya, dan bertemu dengan Rasulullah dan memberikan 3 kalimat kepada Rasulullah, Anda adalah seorang nabi dan yang datang kepadamu adalah Jibril, kata Waraqah bin Naufal, dan alangkah indahnya ketika engkau diusir dari kota Makkah, aku dalam keadaan muda, sehat, kuat. Kenapa? Karena tidak ada nabi satupun di muka bumi ini kecuali diusir dari kaumnya. Itulah nasib Waraqah bin Naufal menjadi seorang mukmin dan menjadi ahli jannah. Pada waktu itu niat untuk membantu Rasulullah. Iya, ini tolong dicek lagi, dilihat lagi dalam kisah mungkin sirah nabawiyah ataupun ketika menceritakan tentang sirah nabawiyah wahyu pertama. Iya. Yang kedua, Ubaidillah ibn Jahsh. Ubaidillah ibn Jahsh ini adalah dia muslim, hidup di zaman Rasulullah. Dia muslim, iya. Lalu nikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah putri daripada Abu Sufyan. Dia hijrah ke Habasyah. Punten, Ubaidillah ibn Jahsh ini menjadi seorang muslim. Istrinya adalah Ummu Habibah, putri daripada siapa? Abu Sufyan. Berangkat ke Habasyah. Setibanya di Habasyah, ala qaulil arjah, Ubaidillah ibn Jahsh ini pindah agama menjadi agama Nasrani. Sehingga lepaslah dengan ataupun wafatlah, matilah dalam keadaan agama Nasrani. Dia ini, iya, dia ini. Maka punten, dia wafat dalam keadaan agama Nasrani, padahal dia sudah menjadi seorang muslim. Tapi hijrah ke Habasyah, berjumpa dengan orang-orang Nasrani di sana, entah apa yang terjadi, dia menjadi seorang Tanassar ataupun menjadi orang Nasrani. Ini adalah kabar tentang Ubaidillah bin Jahsh. Dia. Selanjutnya, walaupun ada yang mengatakan Ubaidillah bin Jahsh ini tidak agamakan Nasrani, tapi apa? Wafat di sana dalam keadaan wallahu a'lam. Iya, kita tidak tahu, namun qaulul arjah dan mengatakan wafat dalam keadaan agama Nasrani. Tapi ada juga beberapa ulama mengatakan tidak beragamakan Nasrani, tapi dia tuh muslim tapi wafat di sana. Wallahu a'lam. Iya, wallahu a'lam. Iya. Punten. Selanjutnya apa lagi? Yang nomor 3 itu ada yang namanya Utsman ibnu Huwairis. Iya. Utsman ibnu Huwairis. Siapa Utsman ibnu Huwairis ini? Utsman ibnu Huwairis ini adalah sama-sama mencari kebenaran dan tidak sepakat untuk beribadah kepada berhala. Lalu Utsman ibnu Huwairis dia pergi kemana? Dia ini pergi ke Romawi. Lalu datanglah ke Raja Romawi dan dia menjadi agama Nasrani dan menjadi orang terdekat dengan orang Romawi tersebut atau dengan Raja Romawi. Dia beragama Nasrani. Jadi Waraqah bin Naufal ahli jannah. Beragama Nasrani tapi ujung-ujungnya dengan niat yang baik menjadi ahli jannah. Lalu yang kedua, Ubaidillah ibn Jahsh. Ini adalah wafat meninggal di Habasyah. Iya, dengan 2 pendapat. Yang ketiga, Utsman bin Huwairis, dia ini adalah berangkat ke Romawi dan menjadi orang yang terdekat dengan Raja Romawi. Itu dah mempunyai kedudukan di sana. Lalu yang keempatnya adalah punten Zaid ibnu Amr ibnu Naufal. Kemana Zaid ibnu Amr ibnu Naufal? Zaid ibnu Amr ibnu Naufal ini beliau mencari kebenaran. Tidak puas dengan mengatakan, oke, saya beragamakan Nasrani. Tapi pertanyaannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya beragamakan Nasrani. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara ibadah? Ya udah, saya beragamakan Nasrani, mengesahkan Allah. Tapi cara ibadahnya bagaimana? Dan harus tahu tata caranya. Masya Allah. Maka bahagia kita. Punten, tahu tata cara sholat, tahu tata cara puasa, tahu tata cara zakat. Saat kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat, tidak tahu tata cara zakat, lalu kita bisa bertanya kepada guru, bertanya kepada para asatid, bertanya kepada para ulama, itu kenikmatan yang sangat besar sekali. Bisa bertanya kepada orang yang bisa kita percaya terhadap ilmunya. Dulu yang namanya punten Zaid ibnu Amr ibnu Naufal, dia bingung bagaimana caranya, walaupun dia tahu ini adalah Allah yang menciptakan semuanya, tapi bagaimana cara ibadahnya? Maka punten Zaid ibnu Amr ibnu Naufal, Allahu Akbar. Beliau ini mencari dan mencari dan mencari. Apa? Kebenaran. Agama. Sampai berjalan menuju ke Syam. Berangkat menuju ke Syam. Iya. Lalu sampai di negeri Syam. Mencari di Syam. Untuk apa? Mencari-cari yang namanya agama itu yang mengesahkan Allah, caranya seperti apa ibadah ini. Maka sahabat-sahabat yang berbahagia, jumpalah Zaid ibnu Amr ibnu Naufal selama dalam perjalanannya berbulan-bulan, bukan berbulan-bulan mencari nafkah untuk berdagang, tidak. Tapi mencari bagaimana caranya ibadah kepada Allah dan agama yang benar siapa yang harus diikutin.
Maka berjalan, akhirnya sampai ke Syam dan ketemulah dengan bangsa Yahudi di sana. Jumpa dengan orang-orang Yahudi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu sampai kepada orang-orang Yahudi, boleh dibilang para kiainya Yahudi, ulama-ulama Yahudi ya. Mohon maaf kalau ada sedikit suara masuk para santri lagi muhadharah. Kita sudah cari tempat yang paling sepi di mana gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih jelas suara saya. Bila kalau lagi muhadharah begini, muhadharah itu lagi para santri lagi sedang berbicara belajar berpidato satu-satu. Jadi seperti ini, bergrup begitu ya. Punten kalau suaranya agak sedikit terganggu, tapi mudah-mudahan suara saya masih jelas sampai ke sana. Mohon maaf. Punten. Saya sampaikan lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Lalu apa yang dilakukan oleh Zaid ibnu Amr ibn Naufal? Datang ke ulama Yahudi. Disampaikan, bertanya kepada ulama Yahudi mengatakan, demi Allah, saya datang jauh-jauh dari Arab, dari Mekah, mencari kebenaran yang ada. Tolong ajarkan dalam agama Yahudi seperti apa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Saya ingin tahu bagaimana cara ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah punten, memujinya, mengagungkannya. Iya, tapi bagaimana caranya? Punten, kata rahib ataupun kata ulama Yahudi mengatakan, saya hanya bisa menyampaikan kepadamu, jangan pernah memegang agama Yahudi ini. Karena apa? Sebelum Allah memarahinya, sebelum Allah pun menurunkan murkanya. Kalimatnya begitu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sekarang ini sudah menganggap kalau Uzair itu adalah putranya Allah. Uzair ibn Allah. Jadi pendapat saya, kata ulama Yahudi, jangan sampai menyentuh agama ini sebelum murka Allah sampai kepada orang-orang Yahudi. Maka pergilah, jangan sampai memeluk agama Yahudi. Kenapa? Karena murka Allah akan datang sama orang-orang Yahudi, karena mereka sudah mengatakan Uzair itu adalah putranya Allah. Lalu kata siapa? Kata Zaid ibnu Amr dengan mengatakan, waduh, saya datang pergi dari Mekah ke sini untuk mencari rahmat Allah. Kalau di sini ya malah mendapatkan murka Allah. Saya tidak, saya akan pergi, saya pergi. Iya, lalu mengatakan kalimatnya, kemana saya harus pergi? Coba tanya kepada orang-orang Nasrani di sana. Kenapa? Karena mereka ini adalah yang sangat dekat dengan zaman kita. Iya. Karena daripada Nabi Musa, ada lagi Nabi Harun, Nabi, lalu Nabi Isa alaihissalam. Datanglah, maka sampailah ke Nabiullah Isa alaihissalam. Punten zamannya Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu yang membawa punten Injil. Sampailah yang namanya Zaid kepada orang-orang yang hidup punten di masa itu, maksudnya adalah yang berpegang agama Nasrani. Sampailah ke situ. Zaid ibnu Amr bin Naufal bertanya, Anda adalah para pemuka orang-orang Nasrani, Anda adalah ulama-ulama Nasrani, Anda adalah kiai-kiainya Nasrani. Tolong sampaikan kepadaku bagaimana cara ibadah kepada Allah yang benar. Lalu mereka mengatakan secara jujur, kami pun tidak tahu cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kami tahu, jangan sampai menyentuh agama ini, karena dengan agama Nasrani yang ada saat ini, kata rahibnya, ya, rahib yang mengesahkan Allah dengan mengatakan mereka ini sudah tenggelam dengan trinitasnya, ya, ataupun sudah dengan salisut salasa, dengan trinitasnya. Maka sebelum engkau ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah jauh-jauh dari apa? Pergilah jauh-jauh dari agama Nasrani ini. Itu kata orang-orang Nasrani. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat indah ini? Punten, yang disebut dengan Zaid ibnu Amr bin Naufal mengatakan, ya Rabb, saya meninggalkan Mekah itu demi mendapatkan rahmat Allah. Pegang Yahudi, murka Allah turun. Iya. Pegang Nasrani, laknat Allah turun. Jadi saya tidak mau kalau begitu dua-duanya. Enggak, saya tidak akan ikut dua-duanya. Kenapa? Karena sangat mengerikan. Punten. Kenapa? Dipelajari oleh Zaid ibn Amr bin Naufal, apa sih Trinitas itu? Sampai Zaid ibn Amr bin Naufal nggak ngerti maksud Trinitas itu apa. Iya, tiga menjadi satu daripada yang tiga bingung. Iya, sampai punten, tanpa merasa hormat, tanpa untuk bermaksud apa-apa. Sampai hari ini pun kalau ditanya tentang Trinitas, ya orang-orang tersebut mereka pun akan bingung untuk menjawabnya. Bahkan saya pernah menyaksikan dalam satu tayangan, di siaran langsung pada waktu itu, iya, kebetulan kami lagi di Saudi Arabia,
Lalu ditanya dengan mengatakan kepada pendetanya atau rahibnya, mengatakan apa maksudnya Trinitas itu. Lalu dia jawab, lalu disanggah lagi. Kenapa harus begini? Jawab lagi, akhirnya punten. Syekhnya atau pendetanya bilang gini, begini. Iya, imanlah terlebih dahulu tentang Trinitas, nanti Isa akan turun memahamkan kamu. Itu kan udah nggak mungkin lagi untuk mengatakan. Jadi iman terlebih dahulu, nanti Isa akan turun untuk memahamkan kamu. Maksudnya adalah Yesus akan turun untuk memahamkan kepada kamu. Tapi imanlah. Jadi harus iman dulu baru Yesus akan memahamkan dalam hati Anda. Dan ketika Anda paham, Anda pun tidak akan tidak ada kata-kata untuk menyampaikan memahamkan orang lain. Hanya orang-orang yang imannya kuat yang memahami dengan Trinitas itu jawaban mereka. Yang wallahu alam, kami pun tidak tahu maksudnya apa dan seperti apa. Namun ini adalah saking tidak ada jawabannya lagi, maka mengelaknya demikian. Punten, saat itu ini luar biasa. Bingunglah Zaid ibn Amr ibn Naufil, kenapa untuk mencari kebenaran yang ada. Lalu apa Zaid ibn Amr ibn Naufil? Simak baik-baik, ya. Lalu Zaid ibn Amr ibn Naufil mengatakan, ya Rabb. Dia katakan, jadi harus bagaimana caranya saya ibadah? Lalu kata rahib itu yang mengesahkan Allah itu, punten, beliau mengatakan kata-katanya, bukankah kamu dari bangsa Arab? Ya, kami dari bangsa Arab. Bukankah engkau ini bangsa yang sebentar lagi kalau di dalam Injil digambarkan ini ada zamannya Nabi? Dan saya yakin, kata rahib ini, di jazirahmu, di daerahmu, di lokasimu saat ini telah ada seorang nabi yang seharusnya Anda mengikutinya. Dan seharusnya Anda untuk mengikutinya. Dan saya yakin nabi itu telah ada dan telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman ini berada di daerahmu. Orang yang kau tunggu, orang yang akan menyelamatkanmu itu sudah ada di daerahmu. Maka segeralah adriku, cepat berangkat untuk menemuinya. Subhanallah. Zaid ibn Amr bin Naufil dengan bahagia, dengan senang, cepat berangkat. Kemana beliau berangkat? Ke kota Mekah. Tapi qadarullah, dalam perjalanan menuju ke kota Mekah, subhanallah ya, dengan cepat beliau ini ingin untuk jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan cepat berangkat, ingin jumpa dengan Rasulullah. Pulang dari Syam setelah berbulan-bulan berangkat, cepat untuk menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Tiba-tiba di perjalanan ketemu dengan qata'ut turuq, ataupun kalau dibilang namanya apa ya? Perampok, begal, iya. Ada begal atau perampok lalu datang, bukan hanya mencuri tapi perampok dan begal itu, tapi apa? Punten-punten. Menusuk daripada Zaid ibn Amr bin Naufil. Maka saat beberapa tusukan masuk ke Zaid ibn Amr bin Naufil, beliau wafat di situ. Tapi punten, sebelum wafatnya, ini nih dari semua kisah tentang Zaid ibn Amr bin Naufil, ini yang harus digarisbawahinya. Ini harus digarisbawahinya. Ya. Zaid ibn Amr ibn Naufil saat mau wafatnya, sebelum melepaskan nyawanya, iya, punten, beliau mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Allahumma inni ashhadu anni ala dina Ibrahim. Kan dia tahu yang benar itu adalah agama Ibrahim. Ketika orang Yahudi mengatakan yang jelas agama Ibrahim yang benar. Ketika ke Nasrani yang jelas agama Ibrahim yang benar. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya agama Ibrahim. Jadi punten, beliau hanya mengatakan Allahumma inni ashhadu anni ala dina Ibrahim. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu dan engkau pun menyaksikan aku kalau aku ini berada dalam agamanya Ibrahim, tapi aku tidak tahu caranya ibadah. Tapi hatiku, iya, berada dalam agamanya Ibrahim. Lalu punten, dan setelah mendengar kabar kalau Rasulullah ini sudah ada di kota Mekah, namun belum dapat jumpa dalam perjalanan, sudah punten, sudah kerampok, bahkan lepas dia wafat di sana. Sebelum wafat pun dia mengatakan doa yang sangat indah. Ini ya doanya. Doa yang dibacakan oleh Zaid ibn Amr ibn Naufil sebelum melepaskan nyawanya. Kata-katanya sangat terkenal. Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu ibni Sa'idan. Ini dia. Iya. Ya Allah, ya. In kunta haramtani min hadzal khair. Ya Allah, jika engkau telah menjadikan aku tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad Nabi akhir zaman, fala tahrim minhu ibni Sa'idan, maka tolong jangan sampai anakku tidak jumpa dengannya.
maka tolong jadikan anakku sebagai temannya. Maka tolong jadikan anakku ini yang berbahagia bersamanya. Itu doa yang luar biasa. Ya Allah, jika engkau telah menakdirkan aku untuk tidak bisa berjumpa dengan Muhammad Rasulullah, maka aku mohon padamu, jumpakan anakku dengan Muhammad Rasulullah. Jadikan anakku teman dekatnya Muhammad Rasulullah. Maka para ulama dengan mengatakan, Sa'id bin Zaid menjadi asyara mubasysyirin bil jannah, membuktikan doa daripada ayahnya dikabulkan dan penghargaan untuk seorang ayah yang mendoakan anaknya. Itu dia, doa ayah sangat mustajab dan luar biasa. Luar biasa. Ya Allah, seandainya aku ini dari dulu ternyata lalai untuk menghafal Quran karena aku baru tahu tentang keutamaan Quran, maka tolong jadikan anakku yang hafizul Quran. Bagus doanya ayahanda. Ya Allah, aku ini dulu lalai untuk belajar agama sehingga aku hijrah pun setelah usiaku misalnya 30 tahun, setelah usiaku 40 tahun. Maka jangan sampai menjadi cerita yang sama terhadap anakku. Aku jauh daripada Quran, bacaanku tidak fasih, namun dengan doaku jadikanlah anakku yang hafal dan fasih terhadap Al-Quranul Karim. Silakan doa demikian. Silakan doa demikian. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, dan Zaid ibnu Amr ibnu Nufail wafat. Iya. Wafatnya Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak di kota Mekah. Namun doanya dikabulkan. Bagaimana cara dikabulkannya? Ternyata Sa'id Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail menjadi seseorang ahli jannah atas doa ayah yang soleh, yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Satu waktu, ini sebelum lihat apalagi tentang Sa'id bin Zaid, ya, Umar ibn Khattab pernah datang bersama Sa'id bin Zaid mengenai ayah daripada Sa'id bin Zaid. Beliau datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Datang Sa'id bin Zaid dan Umar ibn Khattab. Ada apa ya Sa'id dan ada apa wahai Umar? Sa'id bin Zaid mengatakan, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita sebagai mukminin mukminat setelah ada ayat turun untuk tidak, ataupun ayat turun larangan untuk mendoakan orang-orang kafir setelah matinya. Orang kafir, wala takum ala qabri, jangan sekali-kali mendoakan kepada orang-orang kafir, berdiri kuburannya, mendoakan orang-orang kafir, jangan. Jangan pernah mendoakan orang-orang kafir karena tidak akan sampai. Maka saat itu Sa'id bin Zaid datang, Umar bin Khattab datang, bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana tentang Sa'id bin Zaid? Dia punya ayah yang nama ayahnya Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Sa'id bin Zaid mengatakan, iya, bagaimana ayahku ya Rasulullah? Apakah saya boleh mendoakan ayahku Zaid ibnu Amr ibnu Nufail? Kenapa? Karena beliau tidak ikut dalam agama Islam, iya, tapi dia wafat dalam keadaan saat itu juga tidak tahu bagaimana caranya ibadah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengatakan, kalimatnya, Naam, iya, doakan ayahmu wahai Sa'id. Karena apa? Karena ayahmu adalah kelak di akhirat dibangkitkan layaknya satu ummah. Satu umat, kamil, lengkap. Kenapa? Karena di zaman itu hanya dia yang gigih mencari kebenaran, mencari keimanan, mencari luar biasa. Bagaimana caranya beriman? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sampai 3 yang sama mencari kebenarannya. Ada Sa'id, ada Zaid ibn Amr ibn Nufail, ada Abu Dzar al-Ghifari, dan satu lagi adalah Salman al-Farisi. 3 orang ini hampir mirip perjalanannya mencari yang hak, mencari kebenaran. Salman al-Farisi bagaimana tentang mencari kebenarannya. Abu Dzar al-Ghifari juga iya. Ya, Zaid ibn Amr ibn Nufail, iya, yang barusan kita dengarkan kisahnya. 3 orang ini sama-sama meninggalkan tempatnya demi mencari siapa yang harus saya ikuti dan bagaimana caranya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya menunggu yang namanya Nabi akhir zaman Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini. Iya, 3 orang ini memiliki persamaan yang sangat luar biasa. Dan Zaid ibn Amr ibn Nufail diberitakan adalah
dibangkitkan kelak di akhirat kata Rasulullah seperti satu orang, tapi derajatnya seperti satu ummah lengkap, satu umat kamil. Kenapa? Karena saat itu dia yang punten beriman secara ikhlas dan mencari kebenaran bagaimana cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penghargaan yang luar biasa. Sampai mencari kemana? Ke Syam. Berangkat lagi perjalanan ke ulama Yahudi, ke ulama Nasrani, hanya untuk mencari bagaimana caranya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang punten, YouTube sudah gampang, medsos sudah mudah, tapi masih saja sulit untuk mencari ilmu, masih saja malas untuk mendapatkan kesempatan mencari ilmu, padahal gampang. Tinggal buka YouTube selesai. Tinggal ikut dalam kajian Zoom juga selesai. Tinggal apa, mudah. Mendengarkan Al-Quran surat apa, ayat apa, tinggal cek dengan melihat syekh siapa yang akan dicari, ustaz siapa yang dicari, surat apa yang dicari, dengarkan. Dalam keadaan seperti itu saja, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sudah jahiz, sudah disiapkan, sudah difasilitasi orang berdakwah dengan dia ini mempostingnya di YouTube-nya, mempostingnya di Instagram-nya. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik. Tapi berapa banyak dan banyak yang dibuka apanya? Tausiahnya kah di YouTube yang dibuka lebih banyak? Ataupun apa yang lebih banyak dibukanya? Punten, di medsos itu. Padahal zaman dulu sangat susah. Maka sekarang punten, terlalu banyak kemudahan tapi juga terlalu lalai untuk meraih daripada kemudahan dalam berdakwah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan. Ini adalah tentang yang namanya Zaid ibnu Amr ibnu Naufal. Selanjutnya lagi, kisah yang sangat luar biasa tentang Zaid ibnu Amr ibnu Naufal. Punten, setelah Zaid wafat, berarti sekarang menceritakan tentang Sa'idnya. Jadi Sa'id bin Zaid itu karena doa daripada ayahnya yang sangat luar biasa. Punten, simak baik-baik. Nama Sa'id itu dari mulai jahiliyah sampai menjadi seorang mukmin namanya Sa'id. Sa'id itu orang yang senang, bahagia, gembira. Makanya Sa'idun fid dunya wa Sa'idun fil akhirah. Itu kalimatnya. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah Sa'id. Yang sangat terkenal juga kisah tentang Sa'id bin Zaid ini adalah, saya harus sampaikan, yang sangat terkenal kisah tentang Sa'id bin Zaid tadi datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang ayahnya. Yang kedua terkenal juga tentang sejarah Sa'id bin Zaid ini adalah ketika Islamnya Umar ibn Khattab. Tolong cek nanti bagaimana dalam sejarah Islamnya Umar bin Khattab saat itu. Dan sahabat-sahabat ayahanda bunda bisa kembali lagi menceritakan dan mendengar lagi kisah bagaimana Islamnya Umar bin Khattab. Singkatnya, Umar bin Khattab pagi-pagi ingin membunuh Rasulullah, lalu ketemu dengan Unais, lalu Unais mengatakan kata-katanya, untuk apa membunuh Muhammad, tapi keluargamu ini punten dalam keadaan mengikuti Muhammad, maka alangkah baiknya bereskan dulu keluargamu. Maka Umar bin Khattab balik lagi ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu adalah putri daripada Khattab ataupun adik daripada Umar ibn Khattab. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, bukan Hafsah, Fatimah. Fatimah bintil Khattab. Fatimah itu ada bintil Khattab. Fatimah putrinya Khattab, artinya adalah Fatimah adiknya Umar. Fatimah itu adiknya Umar. Fatimah adiknya Umar. Punten. Dan saat apa yang terjadi pada waktu itu? Umar bin Khattab datang dan di situ ada Sa'id bin Zaid. Dan Sa'id bin Zaid itu adalah punten, adik iparnya Umar ibn Khattab. Ulangi lagi. Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar ibn Khattab. Jadi Sa'id bin Zaid adalah adik iparnya Umar bin Khattab. Ulangi lagi. Sa'id bin Zaid adalah adik iparnya Umar ibn Khattab. Sa'id bin Zaid. Saat itu Umar bin Khattab datang, lalu saat itu Umar bin Khattab masuk dan terjadilah hiwar di antara mereka semuanya. Dan akhirnya Umar bin Khattab menjadi seorang mukmin atas jalan daripada dua orang ini. Siapa? Adiknya dan adik iparnya. Itulah jalan Umar bin Khattab untuk menjadi seorang mukminnya. Wallahu a'lam. Namun yang jelas itu kisah yang sangat terkenal. Penyebab daripada Islamnya Umar bin Khattab inilah Sa'id bin Zaid. Ini yang sangat terkenal. Yang ketiga, kisah yang sangat terkenal juga bagi Sa'id bin Zaid ini adalah ketika ada seorang wanita nama yang sangat terkenal, Arwa. Arwa ini adalah seorang wanita yang mana waktu itu punya tanah berdekatan dengan tanahnya Sa'id bin Zaid. Jadi tanahnya itu berdekatan.
Lalu saat itu Arwa dengan mengatakan kata-katanya, wahai Sa'id, kamu telah mengambil patok tanah saya sehingga kamu itu setelah lebar tanahnya sehingga tanahku menjadi nyempit. Sa'id mengatakan, na'udzubillah, bagaimana saya harus memasangkan atau memanjangkan patok yang seharusnya ini adalah milikmu. Mustahil saya melakukan hal ini dan mustahil saya bisa mengerjakan ini. Mustahil dan mustahil dan mustahil. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka saat itu kata-kata wanita ini Arwa mengadu kepada, boleh dibilang mungkin walinya, ataupun kalau sekarang dikatakan mungkin gubernur yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Saat itu gubernurnya adalah Marwan Ibnul Hakam, ya. Marwan Ibnul Hakam lalu mengatakan, wahai Marwan, iya, bagaimana tuan? Ini saya punya tanah sudah diambil patoknya oleh Sa'id bin Zaid, maka tolong kau adili Sa'id bin Zaid dan kembalikan hak saya. Lalu kata Marwan, baik, saya akan panggil Sa'id bin Zaid. Lalu dipanggillah Sa'id bin Zaid. Kata-kata yang sangat luar biasa. Iya. Hai Sa'id, telah datang kepadaku seorang wanita Arwa namanya. Dia mengadu kalau engkau telah mengambil haknya dia. Maksudnya dia telah diambil tanahnya olehmu. Maka bagaimana? Apakah benar apa yang kau lakukan? Engkau telah mengambil tanahnya? Subhanallah. Sa'id bin Zaid tersenyum. Senyum. Tapi senyumnya dengan mengatakan seakan-akan, masa tidak percaya sama saya? Saya sahabat Rasul. Sampai mengatakan kata-katanya, kata Sa'id bin Zaid mengatakan kata-kata yang sangat indah. Bagaimana aku mengambil hak orang lain tentang masalah tanah, padahal aku langsung telah mendengar perkataan Rasulullah tentang masalah urusan tanah ini. Lalu kata Marwan mengatakan, apa yang telah Rasulullah sampaikan? Lihat kata Sa'id bin Zaid. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i ardi. Min sab'i aradi. Lihat. Ini untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman ayahanda bunda, hati-hati. Ini hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, siapa saja yang telah mengambil tanah walaupun satu jengkal, shibran minal ardi zulman, siapa saja yang telah mencuri tanah, mengaku-ngaku tanah, kalau itu tanah miliknya, satu jengkal saja dia curi, dia ambil secara kezaliman, dia curi, tuwiqahu yaumal qiyamati min sabi aradi. Tanah ini punten memang cuma satu jengkal. Bayangkan tanah ini sampai ke bawah 7 lapis tanah. Berapa itu? Kalau sorban aja yang 2 meter, 3 meter dililitkan ke leher kita sudah agak sulit gitu ya. Ini bayangkan, ini tanah, siapa yang mengambil tanah satu jengkal, shibran, iya, itu nanti ke bawahnya sampai lapisan sampai lapisan tanah ke-7, iya, itu nanti akan dililitkan di tubuhnya, di lehernya tanah itu. Bayangkan kalau ada orang mencuri tanah 2 jengkal, 3 jengkal, 1 meter, 3 meter, 1 hektar, 2 hektar, mengaku-ngaku padahal bukan dirinya. Kelak di akhirat dia akan digulung dengan tanah itu. Bukan tanah yang adanya, tapi 7 lapis tanah. Itu digulungnya. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, bagaimana mungkin aku mengambil tanah punya orang sementara aku sangat takut. Karena apa? Hadis itu aku yang dengar langsung. Kata Marwan. Memang Rasulullah pernah bilang apa? Rasulullah pernah bilang siapa saja yang mencuri tanah dengan kezaliman 1 jengkal saja, maka tanah ini 7 lapis ke bawahnya ini akan menggulung dia kelak di akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka kata Marwan mengatakan, na'udzubillah, saya tidak akan pernah lagi membicarakan masalah ini. Kami juga takut. Iya, saya percaya. Tapi perempuan ini mulutnya tidak bisa diam. Ceritakan sana, ceritakan sini, ceritakan sana. Dengan mungkin berbagai macam kata-kata dengan kalimatnya. Mentang-mentang dia itu adalah masih keluarganya Umar. Mentang-mentang dia itu masalah masih apa. Na'udzubillah. Punten. Maka dia mengatakan orang-orang oh gitu ya. Maka punten sakit hatilah Sa'id bin Zaid. Lalu apa kata-kata Sa'id bin Zaid? Berdoa. Doanya luar biasa. Orang yang dizolimi itu doanya bebas. Mau ngapain saja, mau doa seperti apa, terserah orang yang dizolimi itu. Iya. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma in kanat hadhil mar'at kadzibah. Ya Allah. Kalau memang benar wanita ini dusta dan bohong. Dusta dan bohong. Iya.
Kan ada orang yang karena tidak tahu, dia mengira itu adalah haknya. Berarti itu nggak masalah karena Sa'id mengatakan in kanat hadhil mar'ah kadzibah. Jadi kalau perempuan ini dusta dan dia tahu kalau dia itu dusta, ada orang kekeh dengan mengatakan ini punya saya, ini pena punya saya, misalnya dengan mengatakan kalimatnya ini pena punya saya, padahal bukan punya dirinya, tapi dia yakin ini pena punya saya loh, padahal bukan punya saya. Tapi saya yakin punya saya. Punten akhirnya karena dia tidak tahu. Punten ketidaktahuannya itu tidak menjadikan masalah. Tapi setelah tahu bukan punya dia, kembalikan. Tapi kalau ini mah tahu pena itu bukan punya saya, tapi saya punya saya. Berarti itu dusta. Nah yang disampaikan oleh Sa'id bin Zaid, Allahumma in kana hadhil mar'atu kadzibah. Ya Allah, seandainya perempuan ini dusta dan dia tahu dia itu dusta, fa'mi basaraha. Tolong butakan matanya. Kenapa? Dia telah membutakan hatinya. Tolong butakan matanya. Waqtulha fi ardiha. Dan wafatkan, matikan di tanahnya. Subhanallah. Wafatkan dan matikan di tanahnya. Maka doa mustajab ini orang yang terzolimi hati-hati. Maka apa yang dilakukan dan apa yang terjadi? Dalam beberapa riwayat sampai ada tambahan waghriqha ala mauti. Dan artinya matinya dengan cara tenggelam. Dan wafatkan dalam tenggelam. Di tanahnya. Subhanallah. Ternyata apa? Tidak lama dalam doa itu. Memang tidak lama wanita ini arwah ini buta. Tapi hobinya berada di mana? Walaupun buta dia hobinya berada di mana? Di kebun. Lalu dia ingin pergi dalam kebun ke tempat yang satunya lagi. Karena dia buta. Lalu dia ini di tanahnya dia sendiri jatuh ke sumur dan mati dalam sumur itu. Itu doanya Sa'id bin Zaid. Subhanallah. Sudah sama sahabat Rasul. Dan bukan hanya sekedar sahabat Rasul. Tapi apalagi dia doanya mustajab. Dan bukan hanya sekedar mustajab doanya. Tapi apa? Terzolimi. Subhanallah. Ya. Apalagi yang kurang sehingga doanya harus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentang Sa'id bin Zaid. Ada lagi kisah yang berkaitan dengan Sa'id bin Zaid. Ya, kita cari-cari dari berbagai macam sumber yang ada tentang Sa'id bin Zaid. Ini satu-satu kita sampaikan. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang terjadi lagi ini ada di dalam kisah Hayatus Sahabiyah atau Hayatus Sahabah pun maksud saya. Iya. Sa'id bin Zaid ini, Masya Allah, ikut dalam peperangan yang sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali peperangannya. Namun banyak sejarah yang memang tidak mencatat perangnya seperti apa. Bagaimana kekuatan dalam peperangannya, seperti bagaimana, tidak banyak yang mencatatnya. Kenapa? Itulah Sa'id bin Zaid ini pandai untuk menyembunyikan amal-amal soleh yang dilakukannya. Berperang, tapi nggak ada orang bagaimana cara berperangnya sehingga bagaimana kesuksesan dalam berperang. Tapi menang, tapi sukses, tapi nggak tahu. Itulah Sa'id bin Zaid. Makanya orang yang sangat terkenal di langit. Tapi banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti kok bisa masuk yang 10 sahabat ini. Iya, pertanyaan tadi sudah dijawab. Satu, dia inna khamilu dzikr. Yang kedua, karena doa daripada ayahnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang sangat terkenal, Sa'id bin Zaid banyak disebut dengan Asadu Yarmuk. Asadu Yarmuk artinya adalah singanya dalam peperangan Yarmuk. Singa dalam peperangan Yarmuk. Ini harus diketahui oleh kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam peperangan Yarmuk ini, jadi kalau dilihat ya, ini mungkin saya tidak bisa menggambarkannya, namun secara posisi saja. Lihat di tangan ini ya. Jadi kalau dibilang ini adalah Madinah, ataupun atau Jazirah Arab, maka di samping kanannya ini Arab ya, di Arab yang tangan kiri saya, di samping kanannya ini adalah bangsa Romawi, iya, ataupun bangsa Persia. Lalu di samping kirinya itu adalah bangsa Romawi. Jadi Persia di kanan Arab, Romawi di kiri. Sementara Romawi dan Persia itu selalu ingin siapa yang pertama kali mendapatkan dan menguasai. Jadi Romawi dan Persia itu selalu berperang, ingin menambah kekuasaan lingkungan, ingin menambah kekuasaan tempat. Ini terjadi dari awal demikian. Jadi Romawi Persia itu selalu berperang, begitu ya. Sekarang
Islam sudah sangat menyebar dan kuat. Dan kekuatan yang sangat dipertimbangkan baik oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia. Maka apa yang terjadinya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bangsa Romawi ingin menguasai kekuasaannya lagi. Maka ingin menguasai Jazirah Arab. Maka terjadilah yang namanya Perang Yarmuk. Iya, Perang Yarmuk yang sangat luar biasa. Simak baik-baik dalam Perang Yarmuk ini. Pada waktu itu singkat saya sampaikan pimpinannya adalah awal mula oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun dalam perjalanan wafat Abu Bakar As-Siddiq maka khalifah digantikan oleh Umar Ibn Khattab. Dan pemimpin yang ada di sana awal mulanya adalah Khalid bin Walid. Tapi setelah Umar bin Khattab menjadi pemimpin diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang mana insya Allah kesempatan datang kita cek Abu Ubaidah bin Jarrah. Iya. Maka saat itu berangkatlah pasukan, singkatnya, kisah singkatnya. Punten. Umat mukminin mukminat saat itu membawa kira-kira paling banyaknya itu sekitar 40.000 pasukan. Bahkan ada mengatakan tidak nyampe 40 tapi 30.000 pasukan. Orang kafir saat itu membawa kira-kira 200.000 pasukan. Bayangkan 200.000 pasukan melawan 30.000 pasukan. Bagaimana? 200.000 pasukan melawan 30.000 pasukan berangkat ke sana. Nah, mereka datang dengan pasukan yang sangat dahsyat orang-orang kafir ini. Di Yarmuk, iya. Lalu orang muslim pun datang, dipimpin oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Datang ke sana, awal mulanya dengan Khalid bin Walid. Namun saya tidak menyampaikan tentang masalah ini perpindahan daripada kepemimpinan. Namun kita fokus daripada siapa? Sa'id bin Zaid. Begitu masuk dalam pertempuran. Mereka ini, orang-orang Nasrani ini, membangkitkan kekuatan dalam hatinya dengan membawa agama yang mereka anut. Karena mereka orang Nasrani mengatakan Islam ini bisa kuat, bisa gagah, bisa menang dan bisa sukses dalam peperangan. Karena apa? Karena dimasukkan dalam hatinya adalah agama. Dengan sebutan namanya adalah jihad. Sehingga dengan membawa bahwa tidak mencari kemenangan yang sesungguhnya tapi kemenangan akhirat, yakni adalah syahid itu yang dicari. Makanya ditempelkan, dipotokopi gitu ya oleh orang-orang Nasrani ini atau bangsa Romawi ini. Sehingga yang mereka datangkan, mereka bawa itu para ulama-ulamanya Nasrani. Sambil maju ke medan perang, sambil memukulkan pedangnya kemana, ke gadanya atau ke perisainya. Sambil mereka zikir-zikir gaya mereka, doa-doa gaya mereka untuk menumbuhkan rasa apa? Rasa kekuatan dan rasa bangkit semangatnya. Itu yang terjadi. Maka bayangkan 200.000 turun bersamaan. Dan semua dengan peralatan lengkap yang sangat lengkap. Besi semuanya. Luar biasa. Dengan doa-doa yang mereka lantunkan. Nyanyi-nyanyian menurut mereka doa ataupun nyanyian yang mereka lantunkan. Untuk mengambatkan semangat dan kekuatan yang ada. Umat mukminin mukminat saat itu ketika melihat jumlah yang begitu banyak. Luar biasa. Sampai para sahabat mengatakan, betapa banyak ini jumlahnya wahai Khalid. Kata Khalid bin Walid mengatakan, jangan pernah mengatakan berapa banyak dan betapa banyak jumlah, katakan betapa sedikit jumlah mereka. Kenapa? Karena kita punya Allah dan kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dalam keadaan sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ini adalah pelajaran yang harus kita simak dan harus kita tahu. Iya. Apa yang terjadi? Disitulah ada orang yang memang menjadi pimpinan utamanya dari rombongan tersebut. Ketika datang rombongan tersebut sudah mulai dekat dengan apa yang ada, Sa'id bin Zaid adalah orang yang sangat cerdas. Melihat siapa di antara pimpinan-pimpinan yang ada ini, di antara orang kafir ini yang dijadikan pucuk pimpinannya. Jadi pimpinan yang memimpin para pimpinan dalam peperangan itu. Kalau di belakangnya ya Rustum, ya di belakangnya. Tapi ini adalah orang yang jago-jagonya untuk berperang, di depannya sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Iya. Dan saat itu, apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid menatap dan melihat mana di antara pimpinan, pucuk pimpinan yang memimpin dari beberapa pimpinan ini. Maka Sa'id bin Zaid menemukan, ternyata ini adalah yang memandu semua kekuatan yang ada. Ini yang memberikan informasi apa yang ada. Ini adalah pimpinan dari semua pimpinan yang ada dalam peperangan. Subhanallah. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, berarti karena kecerdasannya, kepintarannya.
Dengan mata, oh berarti ini yang harus diselesaikan dan ini yang harus tuntaskan. Inilah kecerdasannya. Inilah karena kecerdasannya pandai untuk melihat mana yang tersembunyi. Karena beliau selalu menyembunyikan apa yang ada keindahan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam yang ada pimpinan yang ada pada orang-orang kafir, Sa'id bin Zaid bisa melihat ini adalah pucuk pimpinannya karena ini adalah pimpinan yang ada. Maka saat terjadi mubarazah itu duel di antara jago dan jago. Sa'id bin Zaid, jagonya ini tidak keluar. Kenapa? Karena menunjuk itu, menunjuk ini, menunjuk ini. Kenapa? Karena orang ini kalau ini tumbang pasti bikin kaget semua orang Romawi. Kenapa? Karena jagoan nomor satunya ini adalah yang ada di barisan terdepan, tapi dia tidak maju untuk mubarazah atau untuk berduel. Tunjuk. Kenapa? Ini terakhir jagonya. Selagi jagonya ini masih ada, maka perang ini belum dimulai dulu. Iya, kenapa? Karena dia nunjuk ini. Makanya ini harus ditumbangkan. Dan kalau raja ataupun jagonya ini ataupun pemukanya ini tumbang, cukup menggegerkan dan cukup menjadikan terapi yang sangat luar biasa. Kuda tinggi. Iya. Kudanya besar. Orangnya pun tinggi. Dan punten Sa'id bin Zaid juga kalau dikatakan perawakannya tinggi seperti tingginya Umar ibn Khattab. Ya, Sa'id bin Zaid tingginya seperti Umar bin Khattab. Dekat dengan Umar bin Khattab tingginya. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid? Ambil kudanya. Ya, tapi kalau beradu antara kuda dan kuda, kuda dia itu sudah tertutup rapat dengan besi-besi segala macamnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid? Kalau berhadapan dengan kuda ini bagaimana? Harus berjumpa kuda ini bagaimana akan terjadi? Ya, maka dahsyat yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid. Kuda ini tembus mendekati daripada pimpinan tersebut. Begitu sudah mulai mendekat kira-kira beberapa rubah atau qadra rumhin atau beberapa meter, iya, untuk dekat. Sa'id bin Zaid tidak menggunakan kudanya, tapi beliau loncat dari kuda itu. Bagaikan harimau yang loncat dari kuda. Loncat dari kuda tersebut. Sehingga yang namanya pimpinan orang kafir ini sudah lihat Sa'id bin Zaid berada di depan. Lalu dia mengatakan, oh ini musuh saya. Tiba-tiba sudah mulai berdekatan. Ternyata Sa'id bin Zaid loncat dari kuda tersebut. Dia bingung, kemana loncatnya? Ke bawah loncatnya. Dan loncat lagi. Sehingga tiba-tiba sudah berada di hadapan orang yang besar itu. Dan dia radhiyallahu an dengan cepat bisa naik ke kuda itu dan hanya menggunakan pisau kecil ditusuknya. Dan saat ditusuknya kuda itu langsung digunakan dengan membawa orang yang ditusuk itu ke tengah daripada pertempuran. Yang waktu itu belum berada pertempuran. Tapi apa? Dibawa ke tengah dan dijatuhkan di tengah tersebut. Dan Sa'id bin Zaid mengatakan Allahu Akbar. Punten. Para sahabat saat itu mengatakan, sebelum apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid hal ini, gemuruh orang-orang dari pasukan Romawi itu semangat. Gemuruhnya itu membangkitkan semangat mereka. Mengecilkan semangat daripada pasukan muslim. Karena apa? Dak. Dengan nyanyian mereka, dengan semangat mereka, dengan gaya mereka. Tapi punten, begitu melihat Sa'id bin Zaid loncat di kudanya orang tersebut, ya, lalu dipegangnya orang itu, lalu ditusuknya beberapa kali tusukan, lalu kudanya dihantarkan ke tengah medan perang. Setelah itu dilemparkan jasad orang tersebut dan Sa'id bin Zaid membawa kuda tersebut dan sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan semuanya pasukan muslimin saat itu punten bangkit semangatnya. Dan saat itu orang-orang kafir dari bangsa Romawi dalam perang Yarmuk ini semua terdiam, kaget. Kenapa? Karena orang yang dibanggakannya dalam satu gerakan tumbang oleh Sa'id bin Zaid. Jadi pembangkit semangat. Di awal pertempuran ini terbukti oleh Sa'id bin Zaid. Maka sangat terkenal dengan mengatakan Sa'id bin Zaid ini adalah singanya perang Yarmuk. Ini yang sangat terkenal. Iya, jadi kisah-kisah yang ada tentang Sa'id bin Zaid ini lebih banyak menceritakan tentang ayahnya. Iya. Dan lebih banyak juga menceritakan tentang kepribadian Sa'id yang kita tidak tahu apa yang dilakukannya. Namun cukuplah Rasulullah mengatakan beliau ini asyarul mubasysyirina bil jannah dan beliau ini adalah menjadi sahabat yang menjadi ahli jannah. Iya. Selanjutnya, ikhtitamnya tentang Sa'id bin Zaid ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wafat Sa'id bin Zaid.
Kapan wafatnya Sa'id bin Zaid? Wafat Sa'id bin Zaid ini tuwfiya bi ardil Aqiq, ya, dekat Madinah, wa hamala ila al-Madinah wa dufina biha, dikuburkan di Ma'la ataupun di Baqi punten di tahun biha sana khamsina wa ihda wa khamsin, ataupun khamsina au ihda wa khamsin, 50 Hijriah ataupun 51 Hijriah. Iya, di zamannya Muawiyah. Pada usianya 70 tahun lebih. Jadi berapa usia daripada Sa'id bin Zaid? Usia Sa'id bin Zaid 70 tahun lebih. Iya, dan dikuburkan di mana? Dikuburkan di Baqi. Iya, wafatnya sebenarnya tidak di kota Madinah tapi dekat dengan kota Madinah, Al-Aqiq. Lalu dibawa jenazahnya di sana dikuburkan oleh siapa? Wa nazala fi qabrihi, yang menguburkannya adalah Sa'ad, dikatakan Sa'ad wabn Umar, iya. Di situ dikuburkannya oleh, di sana ada Sa'ad di zaman Muawiyah wafatnya, daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang kita sedang bicarakan orang pahlawan yang sangat luar biasa, Sa'id bin Zaid, wafat dalam keadaan di usia kira-kira 70 tahun lebih. Iya. Jadi wafatlah Sa'id bin Zaid dan dikuburkan di mana? Di Baqi. Subhanallah. Ya. Inilah kisah singkat tentang Sa'id bin Zaid yang banyak sekali para ulama untuk mencoba mencari-cari bagaimana tentang kisah Sa'id bin Zaid. Itulah yang sangat masyhurnya. Namun banyak para ulama mengatakan khamilul dzikr, yang menyembunyikan zikirnya, menyembunyikan amalannya, itu Sa'id bin Zaid. Dan juga bisa diartikan kenapa sampai terpilih asyarul mubasysyirin bil jannah, karena penghargaan kepada ayahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari ayahnya untuk Sa'id bin Zaid. Mudah-mudahan singkat dari apa yang sampaikan ada manfaatnya. Insyaallah sahabat-sahabat Life Movement dimanapun berada, yang akan datang kita akan membicarakan tentang sosok yang sangat luar biasa, kalimat yang sangat terkenal, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Masya Allah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Bagaimana keutamaannya? Bagaimana keindahannya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang datang, Abu Ubaidah bin Jarrah. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.